Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Oke anak-anak, kembali lagi dengan Bu Aulia dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, yaitu tentang penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan fokus membahas tentang penyesuaian hewan terhadap lingkungannya. Anak-anakku, seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri. Nah, tujuan adaptasi dari hewan secara umum yaitu untuk mempertahankan diri. Sedangkan tujuan adaptasi secara khusus pada hewan yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya seperti air dan makanan. Yang kedua, untuk mengatasi kondisi lingkungan ekstrim, dan yang ketiga untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, dari ketiga ciri khusus tersebut kita akan bahas satu persatu mengenai ciri khusus adaptasi pada hewan berikut ini. Nah, yang pertama kita akan bahas penyesuaian hewan dalam memperoleh makanannya. Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok hewan. Hewan mempunyai alat tubuh yang sesuai untuk mendapatkan makanan dari lingkungannya. Hewan yang pertama yang akan kita bahas yaitu hewan serangga. Salah satu bentuk penyesuaian dari serangga dengan lingkungannya adalah bentuk mulut. Bentuk mulut pada serangga berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Bentuk mulut yang pertama ada bentuk mulut serangga dengan tipe mulut pengunyah. Contohnya misalnya pada belalang dan jangkrik. Yang kedua, ada bentuk mulut serangga dengan tipe mulut penjilat. Contohnya, misalnya pada lalat. Yang ketiga, ada bentuk mulut pada serangga dengan tipe mulut pengisap. Contohnya, misalnya pada kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki mulut tipe pengisap yang berupa panjang belalai dan menjadikan kupu-kupu dapat menghisap nektar yang ada di bunga. Kemudian yang keempat, ada tipe mulut serangga dengan mulut penusuk dan pengisap. Contohnya misalnya pada nyamuk. Nyamuk memiliki tipe mulut penusuk dan pengisap dengan mulutnya yang panjang dan tajam. Biasanya dipakai ketika nyamuk menghisap darah manusia dan hewan. Nah, anak-anak, itulah tadi tipe-tipe mulut pada serangga yang disesuaikan dengan jenis makanannya. Ada tipe mulut pengunyah, penjilat, pengisap, dan yang terakhir ada penusuk dan pengisap. Kemudian, contoh penyesuaian hewan dalam memperoleh makanannya yang kedua ada pada burung, yaitu pada bentuk paruh burung. Bentuk paruh burung ini berbeda-beda disesuaikan dengan jenis makanannya. Yang pertama ada jenis paruh pemakan ikan. Memiliki ciri paruh panjang dan berkantung besar pada bagian bawahnya. Contohnya yaitu pelikan dan bangau. Yang kedua ada jenis paruh burung pemakan daging. Memiliki ciri paruh tajam, kuat, teruncing, dan agak membengkok.
Fungsinya yaitu untuk mengunyah daging. Contohnya yaitu burung elang dan burung hantu. Yang berikutnya, ada jenis paruh burung pemakan biji, memiliki ciri paruh pendek, tebal, dan runcing. Fungsinya yaitu untuk memecah biji-bijian dan contohnya yaitu burung pipit. Yang selanjutnya, ada jenis paruh burung pengisap madu, memiliki ciri paruh kecil, runcing, dan panjang. Fungsinya untuk memudahkan burung mengisap madu yang ada di dasar bunga. Contohnya misalnya burung kolibri. Dan yang berikutnya ada jenis paruh burung pemakan serangga, memiliki ciri paruh runcing dan panjang untuk mematuk kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Contohnya yaitu pada burung pelatuk. Dan yang terakhir ada jenis paruh burung pemakan cacing, memiliki ciri paruh berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Fungsinya yaitu untuk menahan makanan yang licin. Contohnya misalnya pada bebek dan angsa. Nah, anak-anakku, yang berikutnya, penyesuaian hewan dalam memperoleh makanannya dapat dilihat dari kaki atau cakar burung. Yang pertama, kaki atau cakar burung ada jenis kaki petengger, memiliki ciri jari kakinya panjang dan datar, yang fungsinya untuk membantu burung untuk bertengker pada ranting-ranting pohon. Contohnya yaitu burung kakatua dan burung nuri. Yang selanjutnya ada jenis kaki pengais, memiliki ciri 3 jari menghadap ke depan dan 1 tumbuh ke belakang. Fungsinya untuk mengais tanah dan mencari makan. Contohnya misalnya pada ayam dan kalkun. Dan yang berikutnya ada jenis kaki burung dengan kaki perenang, memiliki ciri kaki berselaput pada kakinya. Biasanya berfungsi untuk berenang dan berjalan di lumpur. Contohnya misalnya pada bebek. Yang selanjutnya ada bentuk kaki burung dengan jenis kaki pencengkram, memiliki ciri jari kakinya pendek, kuku melengkung tajam, dan cakarnya kuat. Fungsinya untuk mencengkram mangsa. Contohnya burung elang dan burung hantu. Yang terakhir selanjutnya yaitu ada bentuk kaki burung dengan jenis kaki pemanjat, memiliki ciri terdiri atas 4 jari, 2 jari ke depan dan 2 jari di belakang. Fungsinya untuk memudahkan saat memanjat. Contohnya yaitu pada burung pelatuk. Nah, anak soleh dan solehah, selain bentuk paruh dan bentuk kaki pada unggas, ternyata hewan menyesuaikan atau memperoleh makanannya juga terlihat dari bentuk gigi pada hewan. Bentuk gigi pada hewan itu tidak sama tergantung jenis makanannya. Seperti halnya hewan pemakan daging atau biasa disebut dengan karnivor, memiliki gigi yang tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Biasanya terdiri dari 4 gigi taringnya sangat tajam. Contohnya misalnya pada harimau, kucing, dan buaya. Selanjutnya, selain itu ada hewan pemakan tumbuhan atau biasa disebut dengan herbivore. Hewan pemakan tumbuhan atau herbivore
memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Misalnya contohnya pada sapi, kambing, dan domba. Yang berikutnya ada hewan pemakan daging dan pemakan tumbuhan atau biasa disebut dengan hewan omnivor. Hewan omnivor memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Misalnya contohnya pada kera dan tikus. Kemudian anak-anakku, tadi yang kedua kita akan membahas tentang penyesuaian hewan terhadap kondisi lingkungan tertentu. Yang pertama ada penyesuaian di gurun, misalnya contohnya pada hewan unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas. Untuk dapat bertahan hidup, unta ini memiliki beberapa penyesuaian. Seperti yang pertama, terdapat rambut pada kelopak matanya. Fungsinya untuk menghalangi debu masuk ke mata ketika berjalan di padang pasir. Penyesuaian yang kedua, unta memiliki punuk yang berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi lemak. Memiliki usus yang sangat panjang, fungsinya untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan, dan memiliki telapak kaki yang lembut, fungsinya untuk memudahkan berjalan di atas lumpur. Dan yang kedua, ada penyesuaian hewan di kutub. Penyesuaian hewan di kutub diantaranya contohnya ada hewan beruang kutub dan pinguin. Beruang kutub untuk dapat bertahan hidup, biasanya beruang kutub memiliki rambut putih. Rambut putih ini sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu. Apa yang dimaksud dengan kamuflase? Kamuflase merupakan kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa. Kemampuan yang dilakukannya yaitu dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuh menyerupai lingkungan. Selain memiliki rambut putih, beruang kutub juga memiliki lapisan lemak di bawah kulit, yaitu untuk bertahan di suhu dingin. Yang ketiga, ada hewan kelelawar. Kelelawar adalah hewan noktural yang aktif di malam hari. Kelelawar ini memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya dengan menggunakan pantulan bunyi ultrasonik yang dikeluarkan dari mulutnya. Dan hewan yang keempat yaitu ada burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Dan yang kelima ada lumba-lumba dan paus. Lumba-lumba dan paus adalah hewan mamalia laut yang memiliki alat pernapasan berupa paru-paru. Oleh karena itu, lumba-lumba dan paus selalu muncul ke permukaan laut untuk menghirup oksigen. Paus dan lumba-lumba juga memiliki kemampuan ekolokasi, seperti halnya kelelawar. Baiklah anak-anak, dan yang terakhir kita akan membahas yaitu penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Sekarang kita perhatikan cara hewan melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama ada cecak dan tokek. Cecak memiliki beberapa
kemampuan, yaitu memiliki perekat pada telapak kaki sehingga cecak memudahkan merayap di dinding. Yang kedua, cecak memiliki kemampuan autotomi atau memutuskan ekor. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa. Dan hewan yang kedua yaitu bunglon. Cara bunglon untuk mempertahankan diri dari predator yaitu memiliki kemampuan mimikri. Kemampuan mimikri yaitu kemampuan mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa dan juga memudahkannya untuk mendapatkan mangsa. Dan hewan yang ketiga yaitu walang sengit. Walang sengit memiliki kemampuan mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Dan yang keempat, ada hewan ikan buntal. Ikan buntal memiliki kemampuan mengembungkan tubuh untuk perlindungan diri. Selain itu, ikan buntal memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi dirinya. Dan yang kelima, ada hewan yang mengeluarkan bisa dan sengat. Contohnya ular. Sebagian besar ular mempertahankan dirinya dengan mengeluarkan bisa. Selain ular, contoh lain ada kalajengking. Kalajengking memiliki sengat beracun di bagian ekornya untuk menyerang musuh. Ada pula hewan yang melindungi diri dengan menyengat, misalnya seperti pada ubur-ubur dan belut listrik. Nah, anak-anak, dan yang keenam dan ketujuh ada hewan terenggiling dan kaki seribu. Terenggiling dan kaki seribu memiliki struktur kulit yang sangat keras. Saat terancam, kedua hewan ini akan menggulung diri, sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Nah, anak-anak, baiklah. Demikian pembahasan materi IPA kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan tentang penyesuaian hewan terhadap lingkungannya. Apabila ada materi yang tidak paham, boleh tanya langsung ke Ibu. Sampai jumpa kembali dengan Bu Aulia di video pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.